Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang autism. Apa itu autism? Autism berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Jadi, autism adalah anak yang selalu menghindar dari interaksi sosial dan komunikasi. Sebelum tahun 2013, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder 4 atau DSM-4 menggambarkan bahwa autism adalah sebagai salah satu gangguan perkembangan Pervasive Developmental Disorder atau PDD. Selain itu, ada istilah Asperger Syndrome, Childhood Disintegrative Disorder atau CDD, dan Not Otherwise Specific atau PDD-NOS. Pada Asperger Syndrome digunakan untuk anak-anak yang tampaknya memiliki karakteristik autism seperti kesulitan dengan interaksi sosial atau komunikasi nonverbal, tetapi umumnya tidak memiliki keterlambatan yang signifikan dalam bahasa atau perkembangan kognitif. Karena itu, Asperger Syndrome kadang-kadang disebut sebagai bentuk autism dengan fungsi tinggi. Selanjutnya, Childhood Disintegrative Disorder atau CDD digunakan untuk menggambarkan perkembangan yang terlambat. Jadi, anak-anak ini berkembang secara normal untuk usia mereka, tetapi kemudian mereka tampaknya kehilangan keterampilan sosial dan komunikasi yang diperoleh antara usia 2-10 tahun. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specific digambarkan mencakup dari semua kategori. Namun, para peneliti pada saat itu menemukan bahwa diagnosis ini terpisah, di mana PDD ini tidak konsisten di berbagai klinik karena mereka cenderung memiliki tanda-tanda dan gejala yang sangat mirip. Jadi, pada tahun 2013, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder mengeluarkan edisi terbaru menjadi edisi 5 yang sering kita kenal dengan DSM-5. Pada DSM-5 ini menghapus istilah ini dan menggantikannya dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD, di mana ASD ini mencakup gangguan keparahan dalam dua bidang utama, yaitu gejala komunikasi dan interaksi sosial dan perilaku minat dan aktivitas yang terbatas dan berulang. Pada gangguan dalam melakukan interaksi sosial dan berkomunikasi, gejala ini dapat meliputi masalah kepekaan terhadap lingkungan sosial dan gangguan penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Yang kedua, dengan gangguan yang meliputi pola pikir, minat, dan perilaku berulang yang kaku. Contohnya, gerakan berulang, misalnya mengetuk-ngetuk atau meremas tangan, serta merasa kesal saat rutinitas tersebut terganggu. Penyebab dari ASD ini adalah penyebab genetik, di mana yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan otak, khususnya area yang mempengaruhi sosial dan komunikasi. Selain itu, ada banyak pemicu faktor lingkungan yang harus diselidiki. Namun, saat ini tidak ada faktor resiko yang jelas yang telah diidentifikasi. Dengan itu, dikatakan juga bahwa belum ada obat untuk Autism Spectrum Disorder. Dalam penanganannya, harus dibuat secara khusus dan hati-hati yang disesuaikan pada setiap anak. Hal ini termasuk seperti program pendidikan khusus dan terapi perilaku yang bertujuan untuk memaksimalkan kualitas kemandirian fungsional
ASD. Untuk mengidentifikasi ASD sejak dini, kita bisa melihat tanda-tanda Autism Spectrum Disorder ini pada usia sebelum 3 tahun. Seperti anak sering memainkan mainan yang tidak umum dengan anak normal, tidak bisa bermain dengan anak sebayanya, tidak bisa menangis atau ketawa, keterlambatan dalam berbicara, tidak sangat bisa diam, menjerit atau menangis saat mendengarkan suara keras, mempunyai kesukaan sendiri yang unik, berhenti perkembangan bahasa dan keterampilan sosial, suka menggunakan benda yang sama jika diganti mereka tidak mau, tidak peka terhadap bahaya, menghindari kotak mata, tidak sadar akan kehadiran orang lain, dan tidak menunjuk atau memilih menarik tangan saat menginginkan sesuatu. Itulah tadi penjelasan singkat tentang anak Autism Spectrum Disorder. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.